Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini aku Imran Fotografi. Sekarang lagi jalan-jalan kembali ke salah satu komplek Museum Tugu Pahlawan. Jadi kita berada di depan, area depan. Jadi ini di pinggir jalannya dan kita berada di depan-depan ukiran seperti ini, seperti napak tilas sejarah singkat mengenai tentang perjuangan dan sebagainya. Di sini juga ada tertulis tulisan untuk keterangannya dan aku jelaskan secara singkat. Nanti aku akan menjelaskan kepada kalian dengan video lebih proper secara storytelling. Jadi di sini ada namanya asal usul kota Surabaya yang dulunya bernama Ujung Galuh. Jadi di sini ada sekitar 8. Jadi setiap sisinya kita di sisi kanan pintu masuk ada 4 dan kirinya ada 4. Lalu di sini sesuai timelinenya ada kegiatan kebangkitan nasional di sini. Jadi untuk urutannya dari ujung sana sampai ujung sana. Nah, timelinenya seperti itu. Lalu di sini udah ada aksi-aksi untuk melawan kolonial Belanda. Di sini udah ada juga penjelasan dari masa kependudukan Jepang di sini. Nah, jadi untuk kerja rodi dan sebagainya. Lalu untuk di sisi selanjutnya, yuk kita ke sana. Ada kegiatan proklamasi di Surabaya. Jadi seperti ini. Ada bahasannya dan di sini ada penjelasan. Nanti aku akan jelasin. Ada mulai untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi setelah ada proklamasi, kegiatan proklamasi tersebut, para penjajah ataupun Belanda kembali ke Indonesia, khususnya di Surabaya dan membawa sekutu. Dan di sini mempertahankan kemerdekaan. Di sana itu pendaratan sekutu dan sebagainya. Ini Bung Tomo. Dan ini kegiatan seperti pertempuran 3 hari yang meletus di Oktober. Lalu untuk selanjutnya di sini ada pertempuran 10 November yang sangat ikonik sekali dan diperingati setiap tahunnya menjadi Hari Pahlawan yang pusatnya di kota Surabaya. Nah, di sini ada insidennya, beberapa insiden. Ini insiden Jembatan Merah yang gedung Internasio, depannya JMT. Ini viaduk. Lalu di sini ada peran-peran dari para ulama. Nanti di dalam museum aku akan berikan footage-nya untuk video selanjutnya. Lalu di sini ada pertempuran penghabisan di Gunung Sari. Lalu selanjutnya di sini setelah adanya pasca pertempuran, yakni kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan, situasi setelah 10 November dan penyerahan kekuasaan serta kegiatan-kegiatan setelah mengisi kemerdekaan. Jadi ada pembangunan dan lain sebagainya. Jadi untuk video selengkapnya, tonton terus video ini. Nanti aku akan ganti scene untuk menjelaskan kepada kalian secara storytelling untuk lebih lengkapnya seperti apa. Tonton terus videonya. Jangan lupa like videonya, komen di bawah dan share video ini ke seluruh sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. Tonton terus videonya, yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yakni bagian area depan di Tugu Pahlawan atau di area parkir. Itu di beberapa bagian temboknya ada seperti diorama tembok ataupun ukiran yang menjelaskan tentang gambaran sejarah dari asal-usul kota Surabaya hingga kota Surabaya setelah masa penjajahan Belanda, proklamasi, lalu ada peristiwa perang 10 November di tahun 1945 itu setelah proklamasi, lalu pembangunan di kota Surabaya. Aku akan jelaskan kepada kalian tentang satu persatu untuk apa sih yang dimaksud di dalam sana, di tulisannya itu, karena memang aku tidak menjelaskan secara detail tentang video tersebut. Oke, untuk yang pertama, yakni ada asal-usul kota Surabaya. Yakni di sana adalah peristiwa pengusiran tentara Tartar dari Ujung Galuh. Jadi sebelum bernama Surabaya, kota Surabaya itu bernama Ujung Galuh. Berawal dari tahun
1292, Kaisar Kublai Khan mengutus tentara Tartar untuk menguasai kerajaan Singosari yang sudah dikuasai di saat itu oleh Raja Jayakatwang, ataupun di sini tertulis Raja Kediri. Pada akhirnya, tentara Tartar berhasil dikalahkan dan diusir oleh pasukan Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei 1293. Jadi seumpama kalau dihitung, ini terhitung seperti hari jadi kota Surabaya yang biasanya mesti dirayakan di akhir bulan Mei. Oke, selanjutnya yakni ada perkembangan Ujung Galuh. Setelah tentara Tartar tersebut meninggalkan Ujung Galuh, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang pada masa jayanya beribu kota di kawasan Trowulan, Mojokerto. Sedangkan Ujung Galuh ini sendiri berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan di Jawa. Hingga kedatangan Belanda di Surabaya, masuknya bangsa Belanda ke Surabaya berawal dari perkembangan Verenigde de Oost-Indische Company. Jadi, atau yang bisa disebut dengan VOC di Nusantara. Mungkin buat teman-teman yang tahu pengejaannya seperti apa, bisa komen di bawah ya. VOC dari bahasa Belanda, Verenigde Oost-Indische Company, atau biasanya company lah. Orang-orang Indonesia yang khususnya pernah dijajah Belanda mesti lebih mudahnya ngomongnya company. Oke. Kongsi dagang ini mendirikan kantor perdagangan di Surabaya pada tahun 1617. Lalu selanjutnya, di sini ada kebangkitan nasional, Rapat Raksasa Syarikat Islam. Syarikat Islam atau SI yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto yang kita bisa temukan untuk museumnya di kota Surabaya. Museum Hos Cokro Aminoto itu kalau nggak salah di daerah Penele. Kalian bisa cari informasinya atau kalian tunggu aja videonya, nanti aku akan antar kalian ke sana. Karena aku belum juga review di Museum Hos Cokro Aminoto. Pada mulanya organisasi tersebut, organisasi pergerakan ini bernama Serikat Dagang Islam. Kongres pertama Syarikat Islam di Kebun Binatang Surabaya pada tahun 1913 yang dihadiri oleh puluhan ribu pendukung. Lalu ada paguyuban Sinoman, adalah bentuk kegotong royongan sosial. Tujuannya adalah membina dan meningkatkan kerukunan masyarakat. Semboyan Sinoman ini terkenal adalah rukun agawe santoso, yang berarti rukun menumbuhkan kesentosaan. Lalu pergerakan kebangkitan nasional ini ditandai dengan banyaknya perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui berbagai macam bidang. Salah satunya adalah peran W.R. Supratman dalam menciptakan lagu kebangsaan untuk membangkitkan para pemuda pejuang. Di antaranya adalah lagu Indonesia Raya yang pernah diperdengarkan ketika Kongres Pemuda 28 Oktober 1828. Oke, lanjut. Ada aksi-aksi melawan kolonial Belanda. Dari pemogokan buruh-buruh. Pada masa Hindia Belanda, kaum buruh atau pekerja membentuk perserikatan buruh untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kelompok tersebut sering melakukan aksi-aksi pemogokan sebagai bentuk protes kepada kebijakan para kolonial Belanda. Lalu peristiwa pemberontakan kapal De Zeven Provinciën. Puncaknya pada tahun 1933 terjadi pemberontakan awak kapal De Zeven Provinciën atau kapal perang milik Belanda yang awaknya terdiri dari bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Awak kapal yang berkebangsaan Indonesia mengambil alih kapal tersebut sebagai aksi protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang diskriminatif terhadap awak kapal pribumi, diantaranya melakukan pemecatan dan pengurangan pegawai serta pemotongan gaji pegawai. Jadi memang udah dari lama ya, udah seperti itu. Lalu apa sih dampaknya? Dampaknya pemberontakan awak kapal De Zeven Provinciën ini. Setelah terjadi pemberontakan awak kapal tersebut, pemerintah kolonial Belanda akhirnya menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih tegas terhadap pergerakan nasional. Ketika ada pergerakan-pergerakan, Belanda lebih mempertegas untuk
peraturan-peraturannya. Lalu di masa kependudukan Jepang, kerja paksa pada masa penjajahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dipaksa melakukan pekerjaan kasar seperti membangun benteng-benteng pertahanan dan gudang bawah tanah. Saluran irigasi dan jalan raya, para pekerjanya dikenal sebagai romusa. Lalu ada pelatihan pemuda senendan atau pelajar. Pada tahun 1943, tentara Jepang memberikan latihan dasar keprajuritan kepada para pemuda Indonesia dengan tujuan mempersiapkan pemuda Indonesia membantu militer Jepang menghadapi pasukan sekutu. Penyetoran barang berharga atau pangan kepada Jepang. Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi yang memaksa rakyat di wilayah kolonialnya untuk menyetorkan hasil panen dan kekayaannya guna menunjang kepentingan Jepang. Lalu ada juga dari peranan salah satu seniman, yakni namanya Cak Durasim. Dari kalangan seniman muncullah sosok Cak Durasim yang berjuang melalui kidungannya yang berisi tentang sindiran terhadap pemerintah Jepang. Bekupon omae doro, melok nipon tambah soro. Ada namanya, untuk informasi lebih lengkapnya ini proklamasi di Surabaya. Jadi udah masuk di sejarah proklamasi. Proklamasi di Karisidenan Surabaya. Residen Sudirman mengadakan upacara penyambutan Indonesia Merdeka di Surabaya pada akhir Agustus 1945 di kantor gubernuran. Lalu pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat atau TKR di Surabaya. Setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, pemerintah daerah Surabaya membentuk badan pertahanan seperti BKR, Badan Keamanan Rakyat pada tanggal 2 September 1945, dan sejak 5 Oktober 1945 BKR dikukuhkan menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Lalu ada rapat raksasa di Tambak Sari. Nasionalisme rakyat Surabaya semakin kuat setelah berkibarnya bendera merah putih di kantor gubernuran. Disusul dengan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato. Kemudian diselenggarakan rapat umum atau rapat besar di Tambak Sari yang menyadarkan pemuda Indonesia akan arti kemerdekaan, persatuan, dan perlunya mempertahankan kemerdekaan. Pembentukan organisasi pemuda pejuang. Organisasi pemuda pejuang ini adalah Pemuda Republik Indonesia atau PRI yang bermarkas di Simpang Club atau yang sekarang Balai Pemuda ataupun yang sekarang juga disebut Alun-Alun Surabaya. PRI ini dibentuk pada tanggal 23 September 1945 di Surabaya. Lalu pemuda-pemuda merebut gedung-gedung vital. Gedung-gedung vital ini yang dulunya dikuasai Jepang, antara lain adalah kantor Linde Teves, gudang senjata Don Bosco, rumah sakit Karangmenjangan, gedung Kempetai, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada keterangannya mempertahankan kemerdekaan. Pendaratan sekutu melalui pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir AWS Malabi dan membawa sebanyak 3.000 sampai 4.000 pasukan Inggris. Peranan radio pemberontakan Bung Tomo dan Polisi Istimewa. Peranan radio pemberontakan Bung Tomo dan Polisi Istimewa dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu meletusnya adalah pertempuran 3 hari. Ini terjadi pada akhir Oktober, dipicu oleh selebaran pamflet ultimatum yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata rampasan dari Jepang pada sekutu. Nah, insiden Jembatan Merah ini terjadi setelah kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan pihak Indonesia di kantor Gubernur Jawa Timur lantai 2 pada tanggal 30 Oktober 1945. Pertempuran terjadi sekitar Jembatan Merah dan di depan Gedung Internasio yang menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi. Lalu ada lagi pertempuran di Viaduk. Pertempuran di Viaduk ini juga terjadi pada tanggal 12 hingga 14 November 1945. Pasukan pejuang yang ikut dalam pertempuran ini terdiri dari Polisi Istimewa, PRI, BPRI, TKR Pelajar, Angkatan Laut, Hizbullah, dan lain-lain yang mati-matian, bertahan mati-matian.
Peranan ulama dan Laskar Putri dalam pertempuran 10 November 1945. Peranan rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945, termasuk para ulama dan Laskar Putri turut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu pada puncaknya pertempuran penghabisan di Gunung Sari merupakan pusat pertahanan militer di kota Surabaya yang tersisa, pada akhirnya berhasil dikuasai oleh tentara sekutu pada tanggal 28 November 1945. Setelah dari peristiwa tersebut, cara mengisi kemerdekaan mereka, situasi kota Surabaya setelah pertempuran 10 November tersebut. Setelah 3 minggu pertempuran, tidak terdengar lagi kontak senjata antara arek Surabaya dan tentara sekutu. Aktivitas sosial dan ekonomi mulai berjalan normal kembali. Penyerahan kekuasaan dari sekutu kepada NICA, Netherlands Indische Civil Administration, dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Peristiwa penyerahan kekuasaan oleh sekutu ke NICA terjadi pada tanggal 24 April 1946, dan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan seluruh wilayah Indonesia kecuali Irian Barat. Mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita peroleh saat ini kita dapatkan dengan cara yang tidak mudah, melalui perjuangan panjang untuk merebut dan mempertahankannya. Kini kemerdekaan sudah kita dapatkan, saatnya kita melanjutkan perjuangan, mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang sosial, ekonomi, budaya, menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Jadi itu adalah salah satu beberapa informasi. Ada 8 ukiran yang mungkin teman-teman kadang terlewatkan. Jadi dari pintu masuk Tugu Pahlawan, kalian langsung masuk ke area lapangan tanpa membaca apa sih makna-makna yang ada di ukiran tembok atau diorama tembok yang aku biasanya sebut. Isinya itu apa? Ternyata di sana adalah secara singkat mengenai dari asal-usul kota Surabaya hingga pertempuran dan suasana setelah kemerdekaan. Jadi seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap, aku akan share kepada kalian video-videonya. Jadi habis gini kita akan masuk ke lokasi 6 sosok yang dibuatkan patung di area Tugu Pahlawan. Jadi ini 6 sosok penting, entah dari ketika peperangan maupun setelah peperangan. Jadi ada 6 sosok itu: Residen Muhammad, ada Maijen Sungkono, Bung Tomo, Residen Sudirman, Dul Arnowo, dan Gubernur Suryo. Siapa mereka? Kalian bisa tonton video selanjutnya setelah ini. So, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, komen di bawah. Mungkin buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh teman-teman, ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, silakan subscribe channelku. Tombol merah di bawah, silakan. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu kegiatanku apa aja sih, biasanya aku update di Instagram. Kalian bisa follow di @imran_fotografi. Buat yang teman-teman bisa chat, DM, ataupun mau tanya-tanya silakan. Ataupun ngobrol, boleh, silakan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah.